Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita kembali lagi di waktu yang sama, di hari yang berbeda. Kalau yang kemarin kita sudah membahas mengenai codingan ini tentang HTML, dan saya ingin membahas kali ini di penggunaan CSS, yang mana program sudah saya sediakan. Kita tidak memakai yang ini, kita memakai program yang lain yang sudah lengkap dengan ID dan juga kelasnya, teman-teman. Nah, saya membuat kayak website portfolio, yang mana website tersebut menjelaskan tentang diri saya. Kalau teman-teman penasaran, saya spill mengenai websitenya sebentar. Nah, ini merupakan website yang sudah saya buat, yang mana ini tentunya lebih rumit dari yang tadi. Oke, saya jelaskan ya untuk codingannya. Kita mulai dari HTML dulu. Seperti biasa kita memakai doctype HTML terus. Nah, di sini saya memakai link. Link ini gunanya untuk menghubungkan kita dengan CSS kita. Ini linknya. Dan juga ada title lagi. Nah, title lagi kita kasih nama portfolio. Oke. Terus ada link. Di sini link. Link apa? Ini adalah link font. Yang mana font yang saya pakai di sini itu menggunakan link ini. Oke. Selanjutnya kita ke body, yang dimana body itu adalah isi dari program kita. Ada header. Header di sini untuk ini. Selamat datang. Ini header. Ini header. Header itu bagian atas. Ini ada saya memakai div dengan ID navbar, dan juga div dengan kelas header text. H1, kita memakai H1 untuk selamat datang. Terus ada H3 untuk ini, untuk nama saya dan juga universitas saya. Terus ada nav. Nav ini gunanya ini untuk ini nav. Kalau kita perbesar, nah ini yang namanya nav. Di bawah nama saya ini ada nav, ini nav. Terus kita memakai all list, kita memakai unordered list. Di sini kita memakai ref. Kenapa kita memakai ref? Supaya nanti kita kalau pencet home, kita ke sini. Kalau pencet pendidikan, kita ke sini. Jadi untuk bisa ngelink ke tempat urutannya itu, urutan tampilannya itu. Kita coba nanti ya. Kita memakai ref home dan juga ref pendidikan. Ada ref jadwal, ref aktivitas, ref galeri, dan seterusnya. Terus saya ada header lagi. Oh enggak, ini bukan header.
section. Saya memakai section di sini dengan ID home dan kelas section. Saya pakai H2 perkenalan dan juga H2 halo saya seorang manusia. Kita ubah ini enggak usah diubah. Nah, ini untuk di sini, ini section yang pertama yang kita buat. Terus ada section kedua, yaitu tentang pendidikan. Saya pakai ID pendidikan dan kelas section. Kita pakai H2 isi pendidikan dan H2 isi bacaan ini, dan juga list ini list. Nah, terus ada section yang ketiga, kita membuat apa ini, jadwal mata kuliah. Di sini ada section dengan ID jadwal, kita pakai H2 dan table dengan border sama dengan 1, border sama dengan ini untuk memunculkan border kita. Terus ada TR baris pertama itu ada hari, mata kuliah dan jam. Kita pakai TH untuk baris yang pertama, itu untuk judul, TH itu untuk judul. Dan TR di baris yang kedua kita memakai TD itu adalah isi dari baris. Kita pakai rospan. Apa itu rospan? Rospan itu kayak menggabungkan tabel. Nah, kayak ini kita gabungkan 3 tabel ke bawah, ini kita gabungkan pada hari Senin. Nah, jadi saya memakai rospan 3. Kalau ingin menggabungkan tabel ke samping, kita memakai callspan ya, callspan. Terus ada hari Senin dengan web programming dengan waktu yang telah ditentukan. Terus di baris 2 ada yang list 3 ya, ini di baris kedua dengan waktu yang ditentukan. Di baris ketiga ada database nih dengan waktu yang ditentukan. Terus di baris selanjutnya ada hari Selasa. Ingat, jumlah rospan ini kita cocokkan dengan berapa tabel yang ingin kita gabungkan. Terus selanjutnya hari Selasa dengan mata kuliah ini dan dengan jam yang ditentukan. Terus hari Rabu nggak ada. Nah, di sini ada rospan lagi pada hari Kamis. Rospannya kita pakai 2. Ini kan ada 2 tabel yang digabungkan. Terus di hari Jumat kita pakai rospan lagi. Kita pakai rospan dengan 2 tabel yang digabungkan. Terus Sabtu dan Ahad nggak ada, libur. Terus ada section selanjutnya, ada ide aktivitas. Ini untuk menjelaskan aktivitas saya. Terus ada galeri, selanjutnya ada section yang berpacu pada galeri. Nah, ini saya menambahkan image sebanyak berapa biji nih? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ada 8 image. Oh enggak, bukan 8, 7. Ada 7 image. Dengan src yang sudah saya panggil di HTML-nya. Terus ada section kontak, ini ada kontak. Yang mana di sini saya pakai form. Form itu form pengisian, seperti kayak form pengisian. Terus ada label ini untuk nama, ini untuk ini label. Dan untuk input, ini inputannya. Nah, ini input. Terus ada label email dengan input tipe email. Kita pakai label pesan. Untuk test area, kita pakai test area. Boxnya lebih besar. Kalau yang email, kalau kita isikan yang lain, itu nggak bisa. Nah, keluar kayak gini nanti. Jadi harus ada ke email.com-nya. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Terus ada submit, kirim, yang mana nanti kirim ini akan langsung masuk ke database kita. Tapi saya di sini nggak pakai database karena masih pemula. Dan untuk selanjutnya ada footer. Footer di sini ini footer untuk nama di bawah ini. Nah, untuk ini,
Ini linknya kita taruh Twitter kita, Instagram kita, dan LinkedIn kita. Mumpung di sini saya masih belum naruh, jadi nggak bisa. Oh, bisa, tapi ke Instagramnya langsung, bukan ke Instagram kita. Kayak Twitter, ini ke Twitternya langsung. Selanjutnya kita ke CSS. Ini mana CSS ini kita atur. Pertama kita atur bintang, padding untuk mereset semua yang ada di layar ini, dan marginnya kita reset juga ke 0. Terus di tag body kita atur untuk fontnya kita pakai Poppins. Ini fontnya semua ini kita pakai Poppins. Untuk background image kita pakai background ini, background sama seperti yang image yang di itu, yang di HTML. Kita cukup manggilnya nama file image-nya. Terus ada background size. Ini cover, gunanya untuk mengepaskan ke layar. Ini lebarnya, untuk mengepaskan itu. Terus ada background repeat, yang mana ini akan menghindari pengulangan gambar. Terus ada background attachment, jadi latar belakang ini gambarnya ini kalau kita scroll dia itu pakai ini. Itu ada. Terus ada background position center, jadi letak background gambarnya ini kita letakkan di tengah-tengah halaman ini, jadi dipaskan di tengah-tengah. Terus ada headernya juga kita atur, headernya ini. Background color kita pakai transparan, biar kayak gini lah tampilannya. Kalau kita nggak pakai transparan, dia akan ganti ke color seperti ini. Nah itu. Jadi saya pakai transparan saja. Terus colornya, ini color untuk teksnya itu hitam. Paddingnya itu untuk mengatur jarak antar elemennya. Itu padding. Kita pakai 20 pixel. Terus ada text align center, intinya untuk menaruh teks di tengah ini teksnya. Terus ada header H1-nya kita pakai margin bottom. Margin itu jarak antar tag HTML-nya, itu margin. Ini margin bawahnya sebanyak 10 pixel. Dan untuk header H3 kita pakai 10 pixel juga. Terus ada navbar kita list stylenya kita pakai dinonkan. Kalau nggak dinonkan, kalau misal nggak pakai ini, dia ada. Nah, kalau pakai ini itu nggak ada. Paddingnya juga kita bikin 0. Ada navuli, kita manggil yang navbar, ul sama listnya, itu navuli. Untuk display inline ini untuk mensejajarkan ini inline. Margin right-nya kita pakai 10 pixel, margin di sebelah kanannya. Terus ada ID navbar, kita panggil ID navbarnya dengan justify content center ini untuk spasi di antara ini sama ini, spasi. Terus ada display flags. Terus selanjutnya ada navulia, ada text decoration none. Ini untuk menghilangkan garis di bawah. Garis di bawah dari sini, ini kan merupakan link. Kalau link itu pasti ada garis bawahnya, jadi hilangkan dengan pakai ini. Terus paddingnya kita pakai 5 pixel kanan dan 10 pixel kiri. Kalau nggak salah, ya betul seperti itu ya.
Terus marginnya kita 1 pixel dan colornya kita pakai black untuk tulisan. Nah, fully hover ini untuk ini, kalau disentuh dia akan berwarna apa ini, hijau, merah, akan berwarna merah kalau disentuh. Ini gunanya untuk hover. Ada section text align center, kita tengahkan sectionnya. Paddingnya kita 25 pixel, margin 20 pixel. Background kita pakai transparan juga. Border radius ini untuk mengatur ini, dia akan bulat, pojoknya akan bulat, itu gunanya border radius. Terus ada box shadow, ini shadow ini yang warna hitam, ini box shadow. Terus ada table border collapse, ini border collapse ini gunanya untuk menyatukan, untuk menghilangkan jarak. Kalau kita nggak pakai ini jadi seperti ini, nah itu ada jaraknya. Tapi kalau pakai ini hilang. Margin topnya 10 pixel, widthnya lebarnya 100%, dan text align center ini untuk menaruh tabel ke tengah. Terus selanjutnya ada table TH itu barisnya dan TD nya kita panggil. Bordernya ini untuk menampilkan border ini yang warna ini, dan padding kita kasih 10 pixel dan juga ketengahkan tulisannya. Ini untuk menengahkan tulisannya, text align center, tulisannya ada di tengah-tengah. Terus ada ID kelas, enggak ID galeri kayaknya, ID galeri, benar kan? Oh ya benar, ID galeri kita panggil, display pakai flex dan gap 15 pixel. Sebenarnya kalau nggak pakai ini enggak. Coba, iya kan, nggak apa-apa. Cuman kalau kita pakai ini, bentar. Nah, kayaknya nggak usah pakai ini. Terus margin topnya 15 pixel. Untuk image, widthnya, lebar dan tingginya kita 200. Object cover ini untuk kalau nggak pakai cover ini gambarnya akan perot gitu. Tapi kalau pakai cover dia akan biasa. Terus border radius 5 pixel, padding 5 pixel, border radius apa? Bukan border radius tadi. Oh iya, aduh, kita hapus salah satu. Nah, terus justify content center ini untuk gambarnya biar ke tengah. Terus ada nama, email, pesan, ini untuk kontak saya. Lebarnya kita atur 50% dan paddingnya 10 pixel, margin top 5 pixel. Justify content center ini untuk posisi ke tengah, dan kontak button hover ini untuk ini kalau kita tekan cursor kita akan jadi hitam, itu gunanya hover. Ini buton kita atur margin topnya 20 pixel, marginnya, paddingnya 12 pixel, background color itu hijau, color putih untuk tulisannya. Bordernya kita hapus dan border radius kita pakai 5 pixel. Lebarnya kita pakai 52% dan font size nya 15 pixel. Terus footernya cuman ketengahkan, posisinya di tengah, dan fontnya juga diserasikan pakai Poppins, dan margin top 10 pixel, margin bottomnya juga 10 pixel. Oke. Mungkin di situ penjelasan saya mengenai preset yang sudah saya buat ini. Mungkin nggak terlalu menarik sih, tapi
sebuah kebahagiaan bagi seorang programmer kalau codingannya itu berhasil meskipun melalui banyak error. Jadi kita ini sama-sama masih belajar, marilah saling support sama-sama, karena nggak ada manusia yang tercipta itu langsung dengan pintarnya. Pasti dia masih melalui sebuah proses untuk bisa menjadi seorang yang sukses nantinya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini videonya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, mungkin di waktu yang berbeda dan di hari yang berbeda. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.